Pertama-tama Galnas ini, Galeri Nasional ini adalah lembaga negara yang dibiayai oleh pajak dari masyarakat. Satu itu. Yang kedua, kan ada 3 pihak. Ada seniman namanya Yos Suprapto. Terus dia mengekspresinya itu, menurut saya, dia memang lebih banyak mengekspresikan komentar-komentar sosial. Atau mungkin kalau mau lebih tajam, orang menyebutnya sebagai kritik sosial. Yang ketiga adalah faktor kurator. Nah, ketiganya ini seharusnya menurut saya kalau menyelenggarakan sebuah pameran itu ada harmoni, ada persetujuan sejak awal. Nah, pihak Galnas mempercayakan kepada kurator yang ditawarkan kepada senimannya dan senimannya setuju. Sampai di situ tidak apa-apa. Sampai ketika kurator yang tugasnya adalah memberikan semacam apresiasi yang bisa dibaca oleh masyarakat sehingga masyarakat itu lebih mudah memahami yang dipamerkan. Itu poin bagus. Jadi kurator bukan penilai, bukan polisi, tetapi mengapresiasi untuk publik. Itu istilah itu bisa ditafsirkan seperti itu, penilai dan sebagainya. Yang penting adalah ada kesepakatan dengan senimannya bahwa ini memang bisa dipamerkan. Nah, kesepakatan itu saya kira sudah terjadi karena kurator sudah mengunjungi rumahnya Yos ketika lukisan-lukisan itu sudah selesai dan dipajang di rumahnya. 3 kali kurator ini mengunjungi Yos, bahkan yang kedua kali itu membawa tim dari Galnas karena mau merekam wawancara dengan Yos yang juga akan disajikan di pameran itu sebagai video loop. Jadi itu akan, ini loh Yos gitu. Nah, maaf Mas, 3 kali datang ke rumah Mas Yos, Pak Warnonya, tapi memang melihat apa tidak 5 lukisan itu? Kalau menurut Yos melihat semuanya. Karena apa? Karena itu dipasang di tembok-tembok lengkap semuanya sudah selesai, mestinya dipasang. Kalau tidak dilihat semuanya, ya itu harus dipertanyakan kepada kurator mengapa tidak melihat suasananya. Jadi asumsinya mestinya udah. Pertama karena sudah 3 kali, yang kedua membawa tim dari Galnas, membawa yang untuk merekam untuk video itu, ya kan? Mestinya sudah. Nah, sampai lukisan-lukisan ini dibawa ke Jakarta, ke Galnas, dipasang, tidak ada masalah. Memang ada kesepakatan yang tidak terjadi. Tanggal 13 dipasang, mestinya ada kurator. Kuratornya baru sampai di Jakarta setelah semua lukisan itu terpasang. Terlambat beberapa hari? Apakah terlambat atau karena ada halangan? Karena yang saya dengar kuratornya memang tidak bisa hadir karena ada ujian. Ada ujian skripsi di ISI Jogja dan kuratornya kan dosen di situ. Harus menguji, jadi bisa dimaklumi mengapa dia terlambat. Nah, masalahnya adalah ketika sudah melihat itu pada tanggal berapa gitu, 17 atau berapa, tiba-tiba ada 2 lukisan yang tidak dia sepakati. Nah, ini tidak jelas mengapa tidak disepakati. Tetapi senimannya dengan penuh pengertian ya akhirnya setuju, tetapi tidak diturunkan, tetapi ditutup dengan hak hitam. Sampai di situ seperti sudah selesai. Tapi kemudian tanggal 19 ada pertemuan lagi. Di situ lengkap. Ada kurator, ada pihak Galnas, ada senimannya. Nah, di situ kuratornya ini rupanya agak melupakan atau mengabaikan kesepakatan 2 pihak dengan senimannya tentang penutupan kain hitam. Dia tidak setuju, minta diturunkan aja. Dan karena senimannya berkukuh kepada persetujuan
berdua ini tidak disaksikan oleh siapapun, akhirnya kurator menyatakan mengundurkan diri. Nah, dia keluar dari pertemuan. Pertemuan berlanjut. Nah, ketika pertemuan berlanjut malahan ada dari pihak Garnas, Anda bisa wawancara dengan pihak Garnas, ada tambahan 5 lukisan yang diminta untuk ditutup juga. 3 atau 5? 5, semula 5. Jadi totalnya 7? 7, semula 7. Oke. Tidak tahu bagaimana negosiasinya, akhirnya tinggal 5. Tetapi tidak ada kata persetujuan ketika apakah mau dibuka atau tidak, itu tidak ada persetujuan. Jadi ketika itu harusnya yang membuka itu rencana semula adalah Wakil Menteri Kebudayaan. Tapi karena ada masalah itu rupanya Wakil Menteri mungkin tidak datang. Kemudian Yos menghubungi Eros Jarot untuk membuka. Jadi sampai tanggal 19 sore itu masih belum jelas. Nah, karena ada Eros bisa masuk ke sini sebelum pembukaan, melihat, karena Eros ingin tahu. Karena Yos bercerita bahwa ada masalah. Eros pengen lihat mana sih lukisan-lukisan yang diminta diturunkan. Gitu. Kemudian mereka keluar. Tapi rupanya pihak Garnas ini kemudian mengusulkan sebelum dibuka supaya menjadi 5 lukisan kan tadi ya, supaya 5 lukisan itu dipasang di ruang tersendiri dan nanti akan ada diskusi dengan siapa yang diundang belum tahu saya untuk mendiskusikan pameran itu. Jadi menurut Garnas itu semuanya tetap terpublish ke masyarakat, tetapi yang 5 ini terbatas, gitulah kira-kira. Nah, Yos tidak setuju. Nah, sampai di situ kebuntuan itu terjadi. Jadi sore itu, malam itu, tanggal 19 nggak jadi dibuka, bubar. Sampai di situ terus perkembangannya sampai sekarang ini. Akhirnya ada kesepakatan seperti apa? Anda bisa tanya nanti sama Pak Jarot. Kesepakatan itu apa? Atau tamat sama Yos juga untuk konfirmasi. Mengambil beberapa lukisan untuk dibawa pulang, dan itu baru awal. Menurut dia semuanya akan dibawa pulang. Jadi pameran ini dibatalkan. Tidak jadi pameran sama sekali. Karena Yos adanya ketidakjelasan dan ya sudah, kalau tidak ada ketegasan ya dia bawa aja. Tidak ada kesepakatan. Itu. Nah, kasus ini menurut saya sangat disayangkan karena mestinya Garnas yang dibiayai negara itu bisa dengan bijaksana mengambil sebuah keputusan. Sebab menurut saya sebagai orang yang mengamati seni rupa sejak lama, interpretasi sebuah karya itu memang multi interpretable. Interpretasi itu tidak ada dari satu pihak, bermacam-macam. Setiap kepala bisa mempunyai interpretasi sendiri. Nah, kalau negara ini memang demokratis ya, harusnya membiarkan interpretasi masyarakat itu hidup. Biarlah masyarakat berdebat sendiri, nggak apa-apa. Itu sehat. Berpendapat berbeda-beda itu kan nggak apa-apa. Nah, apakah dengan demikian seniman itu bisa berekspresi semaunya? Ya tidak. Tetap saja ada keterbatasan di negara yang ada undang-undang dasarnya. Lah di dalam, saya tidak paham hukum, tetapi menurut teman-teman di LBH, keterbatasan itu pokoknya ada 2. Pertama, tidak membahayakan keamanan nasional. Yang kedua, keamanan umum kali. Ya, keamanan umum. nasional. Istilahnya begitu. Anda bisa menengok ke undang-undang nanti. Yang kedua, tidak menyinggung secara pribadi pihak-pihak tertentu. Tidak menyinggung, misalnya soal ras, bahwa ini etnis ini, etnis itu tidak, itu antara lain itu tidak menyinggung secara ini. Nah, menurut saya orang bisa saja melihat misalnya interpretasi wajah-wajah ini seperti wajah Jokowi, tetapi saya setuju dengan seorang
seorang wartawan yang sudah melihat reproduksinya. Reproduksi itu kan sudah beredar bahwa apakah ini wajah Jokowi atau bukan, itu debatable. Saya kira itu benar karena interpretasi itu oke. Tetapi menurut saya dengan kondisi situasi negara seperti ini, bahwa presiden yang lalu itu tetap ada yang tidak seluruhnya, tapi ada yang memasalahkan ini begitu, bisa dimaklumin kalau orang ada yang menyimpulkan wajah-wajah ini adalah Jokowi. Tetapi seandainya memang kesimpulan itu ada, lalu apa persoalannya? Apakah merepresentasikan seorang mantan presiden salah? Mungkin konteksnya membuat orang mempertimbangkan, masa Jokowi seperti ini? Nah itu kan kemudian interpretasi pribadi. Ada orang yang, oh ini Jokowi masa menyuapin begini, kan tidak pantas, tidak layak untuk budaya timur misalnya. Tetapi kan ada orang yang merepresentasikan juga, ini adalah cerminan salah satu pendapat dari masyarakat. Bahwa misalnya, mengapa sih Pak Jokowi ini di dalam pemerintahnya kok membuat jalan untuk orang-orang kaya saja. Itu kan pendapat pribadi, ya boleh-boleh saja berdasarkan lukisan ini boleh kan. Tapi di sisi lain juga ada orang yang mempertanyakan juga, loh apakah itu jadinya bukan sebuah kritik? Ini kan bukan kesimpulan terakhir, tetapi ini adalah interpretasi senimannya terhadap kebijaksanaan mantan presiden misalnya. Nah itu ada orang interpretasi macam-macam, ya boleh-boleh saja. Justru itu mencerminkan negara yang demokratis. Sebab apakah ini melanggar undang-undang itu tadi yang kebebasan yang ada batasnya itu apa tidak? Itu kan bisa didiskusikan. Itu kan harusnya ada keputusan dari pihak ketiga itu, bukan dari kuratornya, bukan dari senimannya. Sebab karya seniman maksudnya A, bisa saja orang menginterpretasikan B, C, D sampai Z, dan itu sah. Karya seni memang seperti itu. Kalau karya seni itu hanya bisa ditafsirkan dengan satu tafsir, ya menjadi tidak menarik, ya kan? Bahwa ada orang yang senang ini, ada yang senang itu, itulah hidupnya kesenian itu seperti itu. Dibicarakan. Ya dibicarakan bahwa orang itu dengan pengalaman masing-masing, dengan cara berpikir masing-masing, mengapresiasi lukisan berbeda-beda, dan itu wajar sekali, itu alami, di mana-mana juga begitu. Itu masalahnya, gitu. Tadi Mas Bambang menyebut soal demokrasi. Pendapat pribadi Mas Bambang, ini salah satu contoh petunjuk bahwa mulai ada atau semakin demokrasi itu semakin memburuk atau bagaimana menurut Mas? Saya tidak berpikir seperti itu. Jadi saya akan membatasi ini bahwa ini kasus di Galeri Nasional, kasus karya seni. Yang saya omongkan tadi sama kan semuanya tentang karya seni. Tapi kalau dilihat dengan dimensi sosial barangkali, nah itu harus dilihat juga dengan kondisi yang sekarang. Ini kan pemerintahan baru beberapa bulan, ya kan? Nah, ada orang-orang yang menginterpretasikan kalau pemerintahan yang baru ini sudah meng-ACC, artinya meng-endorse hal-hal seperti ini, apakah nanti selanjutnya akan lebih buruk atau bagaimana? Itu kan kekhawatiran sebuah analisis, kan belum tentu. Itu kan baru analisis. Bukannya sudah jelas ini Mas? Ini sudah jelas semua bahwa ini sebagai tanda bahwa ada masalah dalam demokrasi di Indonesia. Sangat jelas Iya, ini sangat jelas, tapi terbatas di Galeri Nasional. Galeri Nasional itu kan cuma di sini. Memang Galeri Nasional itu di bawah Kementerian Kebudayaan. Nah ini kan cuma satu sektor. Cuma ini. Ya Pak, ini dilihat kan tadi kayaknya nggak semuanya diturunin Pak, ini diturunin dulu. Ini semuanya akan turun. Semuanya akan turun, tapi karena kita tahu bahwa mobil boxnya itu kecil, kita hanya bisa mengambil apa yang kita bisa ambil. Besok akan kita turunkan
dengan packing seperti halnya mereka datang ke sini itu supaya tidak mengalami kerusakan, ya. Jadi kawan-kawan harap bersabar mendengar berita ya. Oke. Mas Yos, ini cerita gimana hari ini nih Mas? Apa? Hari ini ceritanya gimana kok terus diturunin, kok tidak ada apa namanya? Begini, kita bertiga, saya sebagai seniman, pihak Galeri Nasional, dan mantan kurator itu sudah mencapai kesepakatan. Kita belum menemukan titik temu. Jadi pameran ini tidak bisa dilanjutkan karena kita tidak menemukan titik temu. Ya, mulai dari pemahaman narasi itu, ya. Oke. Total berapa karya Pak yang di sini Pak? Ya, total 37 karya dan ada beberapa yang kecil-kecil yang tidak pamerkan. Ya? Semuanya besok langsung dibawa ke Jogja. Semuanya. Oke? Setelahnya akan diapakan nih Pak? Apa? Lukisan-lukisan ini apakah dijual, apakah dilelang atau gimana? Sudah ada 3 lukisan yang laku terjual dan yang lainnya akan saya pamerkan di tempat lain, oke? Karena ini ya punya misi proses penyadaran terhadap massa di Indonesia bahwa kita sebagai bangsa yang berdaulat seharusnya memiliki kedaulatan pangan, oke? Itu aja. Bisa disebut nggak Pak 3 lukisan yang terjual itu? Oh, nggak usah. Ngapain? Mas Yos, nggak ada perlawanan lagi? Apa perlawanan apa lagi? Perlawanan Mas Yos, nggak ada lagi atau apa? Apa perlawanan apa lagi? Sudah selesai. Ini sudah selesai. Tadi yang saya bilang, kita telah mencapai kesepakatan tidak menemukan titik temu yang sama. Oke, gitu aja. Tapi ada hak Mas Yos yang dilanggar di situ. Nanti itu ada urusan lain, ya, urusan lain. Dan tadi sudah disepakati. Tadi saya bilang ada kesepakatan. Jadi pihak Galeri Nasional akan memenuhi semua kesepakatan yang sudah kita sepakati. Itu saja. Sudah diketahui Pak di Kasih ya Mas. ya, Terima kasih. Pamerannya nanti katanya bakal ada dipamerkan di tempat lain. Itu akan di mana atau gimana Pak? Udah, nanti aja. Pak Yos, ini sebagai bentuk kekecewaan Pak. Enggak tahu lah ini bisa. Tapi saya agak sedikit bengkak dan jantung saya agak membuka, Mas. Jadi damai gitu aja. Damai gitu.
Independen apa? Haji itu. Oh ini. Oh iya. Wow. Covernya kan jelas.